sekarang saya ingin kita komentar ya. Ini silakan saja nanti tugas saya kemudian mengarahkan. Jadi pertanyaannya mungkin bukan pertanyaan menarik, tetapi silakan. Pertanyaannya ada demikian. Kira-kira menurut kalian itu, menurut teman-teman, kita ini kan sudah belajar Pancasila boleh dibilang dari SD ya. Jadi boleh dibilang kita kadang-kadang itu anak-anak kan muak. Ini belajar lagi Pancasila kewarganegaraan, belajar lagi ini. Oke, nah sekarang pertanyaannya, selain untuk mendapat nilai, ya, jadi kalau begitu jangan jawab untuk mendapat nilai gitu ya. Pertanyaan selain untuk mendapat nilai, kira-kira menurut kalian apa relevansinya kita mempelajari kembali Pancasila? Apa relevansinya kita mempelajari kembali Pancasila untuk satu semester ini? Mungkin ditulis di chat saja, nanti saya baca. Silakan ditulis di chat apa relevansinya kita mempelajari kembali Pancasila. Ayo tulis. Belum ada jawaban yang masuk. Apa relevansinya kita mempelajari kembali Pancasila? Jangan mikir terlalu serumit lah, tulis saja apa yang muncul di kepala. Silakan. Ini ada banyak sekali jawaban. Saya mungkin ingin dengar dari Fiona. Fiona coba baca jawabanmu, nak. Ya, baik, Pak. Selamat siang, Pak. Nama saya Fiona. Ya. Menurut saya, relevansi antara Pancasila bagi mahasiswa itu sebagai bentuk pembentukan karakter, moral, dan juga perilaku yang baik, sehingga nantinya diharapkan mahasiswa itu dapat memiliki jiwa nasionalisme. Dan juga dengan adanya mata kuliah pendidikan Pancasila juga diharapkan bahwa mahasiswa dapat mencermati dan mengamalkan kelima sila tersebut sehingga mereka walaupun telah bekerja dan bermasyarakat akan dapat menjadi pribadi yang bermoral dan juga berakhlak. Oke, thank you Fiona. Jawabannya sangat bagus. Pasti kalau nilainya 100 gitu ya. Fiona, kamu prodi apa, nak? Saya dari jurusan Hotel Management. Hotel Management. Oke, mungkin biasanya yang jawab selancar ini tuh kalau anak psikologi, anak ilmu sosial gitu. Biasanya punya jawabannya selancar Fiona. Tapi hotel manajemen itu ilmu sosial ya. Saya kira oke lah. Mantap. Ya, jadi kalau mau ya itu seperti itu yang kita. Jadi concern dari mata kuliah ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana pembentukan karakter, moral, tetapi dalam konteks karakter dan moralitas sosial gitu. Jadi mari kita membuat pembedaan antara menjadi orang yang berkarakter individu dan berkarakter komunitas itu berbeda. Nah, apa yang disebut sebagai social virtue itu berbeda dengan individual virtue. Nah, tentu orang yang baik secara individu diharapkan akan baik secara masyarakat, tentu. Kira-kira begitu. Saya kira Konfusius juga mengatakan begitu. Kalau mau jadi negara yang baik, mulailah dari keluarga yang baik. Saya kira jadi akan ke sana. Tetapi memang kita ingin membentuk karakter secara bersama sebagai bangsa, moralitas secara bersama sebagai bangsa. Kemudian kita ingin mewujudkan nasionalisme
Dan karena itu kita butuhkan pembentukan karakter. Nah, modal kita adalah salah satunya Pancasila. Tentu modalnya banyak, pembentukan itu bisa sumbernya banyak, tetapi concern kita saat ini adalah bagaimana kita membentuk itu melalui Pancasila. Nah, tantangannya tentu adalah bagaimana bisa membuat peralihan dari kognisi kepada praktis. Jadi mungkin kita ini nanti di akhir semester ini nilai kognitifnya bagus, misalnya 90 atau 95 atau 83. Tetapi apakah itu menjadi jaminan orang itu bermoral baik? Itu kan tidak, sama sekali tidak ada relasi. Tidak ada relevan. Sama sekali tidak ada relasi hubungan langsung antara pengetahuan mengenai yang baik dan buruk dengan perilaku moral. Itulah sebabnya mengapa tokoh agama bisa jatuh ke dalam skandal moralitas. Tetapi setidak-tidaknya orang tahu. Jadi itu menjadi satu yang sudah lebih maju kalau kita mengetahui yang baik dan buruk. Perkara yang lain adalah bagaimana orang berkomitmen untuk melakukan. Saya kira itu komentar saya terhadap jawaban jawaban Fiona. Mungkin ada yang mau bertanya dulu mengenai ini, mungkin ada yang komentar atau punya pandangan lain atau punya pendapat yang berbeda, atau silakan dikomunikasikan di sini juga. Monggo. Nah, kemudian jawaban-jawaban yang lain tentu banyak, misalnya saya lihat dari Marcelina Hadi itu untuk mengenang jasa para pahlawan, mungkin tidak harus ke situ karena praktis ya, ini bukan bukan kewarganegaraan juga atau sejarah, tetapi ini moral Pancasila. Ada yang mengatakan misalnya dari Jesslyn Hangwijaya untuk bentuk dari bela negara. Bela negara dalam arti berperilaku baik itu sebagai kontribusi positif pada negara, saya kira boleh. Memperkuat karakter mahasiswa dari Elina Senlia. Saya lihat misalnya dari siapa lagi nih? Misalnya dari Christina, kita belajar tentang Pancasila akan lebih mengerti dan paham akan isi, maksud dari kelima sila dan bagaimana Pancasila menjadi pedoman hidup. Saya kira seperti yang tadi kita diskusikan. Kemudian Alfonsius Nayotama bilang mengingat dan menerapkan sila yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kemudian Cristianto Fernandes bilang agar mahasiswa penerus bangsa bisa memahami, mengingat dan mengetahui serta memperjuangkan bangsa Indonesia, saya kira. Ya, kemudian Azmi bilang melalui pendidikan Pancasila mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM sebagai salah satu saja dari nilai-nilai Pancasila. Karena demokrasi dan HAM itu salah satu dari berbagai nilai. Yes, adalah dua ya. Jadi demokrasi sebagai sila keempat dan HAM sebagai sila kedua. Oke, saya kira ini pandangan-pandangan yang sebetulnya jawabannya bisa kita perpanjang ke sana. Nah, saya ingin mengafirmasi saja jawaban teman-teman dengan dengan menggarisbawahi beberapa hal yang saya anggap penting terhadap pertanyaan itu. Jadi saya mencoba mengidentifikasi secara preliminary apa yang saya anggap sebagai tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa,
dalam kaitannya dengan Pancasila. Jadi yang berhubungan dengan Pancasila itu kan sebetulnya banyak. Saya menulis ini sebagian kecil dari apa yang ada, misalnya tentang kita ternyata sebagai bangsa masih punya problem serius mengenai toleransi. Saya kira berita kemarin atau hari ini rilis baru dari salah satu LSM itu menyebut Magelang sebagai kota paling toleran di Indonesia untuk tahun 2020. Saya kira wajar, Magelang itu wajar karena ini lama dikenal sebagai kota yang juga disukai oleh orang Belanda. Kekristenan juga berakar sangat kuat di situ, Islam juga sangat kuat di situ, dan multikultural. Jadi kota ini sangat multicultural community, dan karena itu saya kira itu wajar. Dibanding dengan kota-kota yang lain, misalnya Depok atau Bogor atau Sukabumi atau Tasikmalaya yang lebih tidak toleran, atau Padang. Kemudian gap antara ajaran dan praktik. Nah, kita punya problem besar. Terlalu banyak orang di Indonesia yang bisa bicara mengenai agama dan nilai-nilai moralitas agama, tetapi prakteknya boleh dibilang nol besar gitu. Lagi-lagi karena Indonesia itu cenderung memberi penekanan, karena masyarakat Indonesia itu cenderung memberikan penekanan pada hal-hal yang berhubungan dengan formalistik di bidang agama, simbol, maka moralitas dalam arti praktek itu nyaris alpa. Contoh sederhana ya, misalnya bagaimana Anda bisa membayangkan orang seperti Nisa Sabian yang begitu diidolakan dengan jutaan followers, kemudian serta-merta bisa menjadi pelakor pada waktu yang sama gitu. Nah, itu hal yang nyaris tidak bisa dibayangkan itu. Kalau bagi saya itu problemnya sederhana, karena Anda berjualan bisnis lagu-lagu hanya memanfaatkan simbol agama untuk kepentingan ekonomi. Saya kira itu saja, dan celakanya ya orang Indonesia lebih suka gitu. Oke, dan kemudian tetapi kita juga punya problem agnostisisme. Kita jangan lupa bahwa saya baca di mana, tetapi rasa-rasanya itu di atas 10% orang Indonesia itu agnostik. Meskipun di atas KTP itu harus mencantumkan agama, dan kita memilih 1 dari 6 agama yang resmi, tetapi banyak orang yang agnostik. Apakah agnostik itu otomatis ateis? Saya kira tidak. Tidak berhubungan langsung. Tetapi bahwa agnostik itu menjadi langkah awal untuk menjadi ateis, yes. Kira-kira begitu. Dan ada yang menyatakan secara publik bahwa dia agnostik. Kira-kira begitu. Nah, di YouTube itu ya saya kira bisa menyebut beberapa. Saya kira Coki, si Tohang apa si Otang itu yang menyebut langsung dia seorang agnostik. Saya kira Dul Jailani menyebut diri agnostik. Ya, orang-orang seperti itu. Mengapa saya menyebut nama ini? Karena mereka tokoh publik dan jutaan orang mendengar mereka. Jadi kalau mengklaim diri sebagai agnostik di ruang publik, lalu orang akan melihat itu, apa itu agnostik? Wah, keren juga, saya mau, dan seterusnya. Dan itu pengaruh yang negatif tentu. Kemudian di bidang sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kita juga punya problem banyak, misalnya penghargaan manusia sebagai individu. Manusia sebagai individu itu lama hilang selama rejim Orde Baru. Dan ya, saya kira dalam konteks sejarah kelam Indonesia, misalnya dalam tanda petik memaksa orang Tionghoa untuk mengganti nama dari nama Tionghoa ke nama Indonesia, itu adalah bentuk buruk dari penghargaan manusia sebagai individu. Kalau Anda nonton film Susi Susanti,
eh, saya kira masih ada di Netflix, bisa ditonton, bagus sekali. Saya bahkan nyaris mencucurkan air mata gitu. Dan saya kira itu problem yang luar biasa. Nah, mengapa individu itu perlu ditekankan? Karena saya kira itu kebesaran kita masing-masing orang itu karena kita dihargai sebagai individu dengan seluruh dengan seluruh kekayaannya. Nah, lalu kemudian individu itu setiap orang itu individu bermartabat. Nah, ini celakanya begini. Ini generasi netizen ini kan generasi juga buruk dalam arti gini. Kita ini kan saya kembali ke contoh tadi, misalnya sekarang dalam kasus Nisa Sabian. Ini contoh. Kita tahu ini ada masalah, tetapi pertanyaannya sejauh manakah kita ingin menguliti seluruh sisi-sisi kehidupan Nisa Sabian? Saya kira tidak perlu menguliti terlalu dalam. Nah, generasi netizen ini kan ingin mengetahui segala sesuatu sampai sekecil-kecilnya. Sampai menghubung-hubungkan apa kiprah-kiprah sebelumnya dengan krisis yang dialami. Nah, kalau kita melakukan itu terlalu berlebihan, kita tidak menghargai orang itu sebagai manusia yang bermartabat. Setiap orang dapat salah, tetapi bahwa kemudian mengekspos seluruh kesalahannya di ruang publik, itu kita membunuh karakter orang, itu namanya kita membunuh orang. Nah, itu kita alpa menghargai orang sebagai individu yang bermartabat. Nah, lebih baik kita berempati kepadanya, mencoba merasakan apa yang dia rasakan. Karena grief and pain itu sesuatu yang perlu kita ingat juga. Kemudian kehidupan yang layak dan bermartabat sebagai warga negara itu apa? Dalam arti itu kita bisa melihat misalnya orang yang mungkin di Jakarta ini atau di kota-kota besar itu mungkin orang yang berjuang setengah mati untuk hidup, untuk mempertahankan hidup, untuk makan hari ini dan seterusnya. Itu adalah kehidupan yang tidak layak. Dan karena tidak layak, tidak bermartabat sama sekali. Orang yang bertahun-tahun hidup di bawah kolong jembatan. Orang yang bertahun-tahun hidup sebagai manusia gerobak. Orang yang bertahun-tahun tidak bisa menyekolahkan anaknya. Atau orang yang bertahun-tahun menjadi gelandangan atau menjadi orang dengan sakit mental. Orang dengan kegilaan. Saya nonton satu YouTube channel YouTube, saya lupa namanya, tapi orang YouTuber itu dari Jawa Tengah kalau saya nggak salah, dan dia menolong dan mewongke, membuat orang menjadi manusia, orang-orang yang sinting, orang-orang yang punya kelainan jiwa menjadi manusia. Ternyata bisa berkomunikasi kok, jadi saya takjub itu. Ternyata dengan salaman dan genggam tangan yang erat, kemudian membangun komunikasi dan memandikan, memberi makan dan seterusnya itu sangat memanusiakan, membuat orang itu sadar, bahkan orang yang sedang sakit tidak waras pun sadar. Dan saya kira itu satu yang menarik. Itu bagaimana caranya membuat orang menjadi bermartabat. Kemudian ada yang lain adalah kehidupan yang beradab. Itu seperti apa? Apa yang kita sebut sebagai the simplicity of life. Say enough is enough versus consumerism. Nah, sekarang kan orang bahkan orang miskin sekalipun di Indonesia ini seakan-akan mengidolakan kelompok sultan yang mengekspos kekayaan dan konsumerisme yang luar biasa di publik. Nah, menurut saya itu hal yang itu adalah kalau dalam faham agama itu dosa sosial. Ketika Anda tidak berhasil mengentaskan kemiskinan tetapi mengekspos kekayaanmu, itu sesuatu yang buruk. Nah, ini kemanusiaan adil dan beradab. Kemudian kalau kita ngomong persatuan Indonesia, kita punya masalah tentang problem ideologi di hadapan ideologi-ideologi lain. Umumnya guru-guru di SMP atau SMA itu suka kasih contoh budaya K-pop versus
kebudayaan Indonesia dan seterusnya. Tapi menurut saya itu contoh yang seakan-akan kita memusuhi K-pop. Bagi saya tidak harus memusuhi K-pop, itu juga baik. Nah, mengapa kita tidak seperti orang Chinese yang Chinese di mainland yang punya yang punya semangat mengcopy paste dan memberikan unsur-unsur tertentu supaya berbeda. Dalam arti kita bisa memodifikasi. Kita mestinya belajar kenapa sih budaya Korea itu mampu mendunia. Oh, karena mereka punya etos kerja seniman, etos kerja pekerja seni yang luar biasa tingginya. Saking tingginya orang bisa dibully kalau tidak berprestasi dan bisa bunuh diri artisnya kalau dia tidak berprestasi. Tapi itu kan menunjukkan sebuah kerja keras. Dan bukan karena viral di media sosial tiba-tiba lalu menjadi artis dadakan gitu yang tampil setelah beberapa bulan kemudian hilang. Nah, itu kan orang Indonesia kan begitu. Tiba-tiba kita tidak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba orang seperti Vicky ada di televisi dan dianggap dirinya sebagai artis. Itu apa? Itu bukan sesuatu yang baik. Kemudian ini ideologi lain itu banyak. Kita bicara mengenai liberalisme, mengenai komunisme, mengenai sosialisme dan seterusnya. Kemudian ada problem tentang universalisme versus sektarianisme. Nah, kecenderungan kultural, etnik, dan ideologi yang mengental secara regional Indonesia itu besar. Misalnya, orang Aceh atau orang Papua ingin merdeka misalnya. Hanya karena ingin mengembangkan di daerah itu berdasarkan Islam atau berdasarkan kekristenan. Nah, itu kan bahaya sektarianisme atas nama kultur atau etnik. Mungkin atas nama etnik susah karena tidak ada di Indonesia ini yang satu wilayah sendiri, satu wilayah tertentu dengan etnik tertentu, saya kira tidak ada. Jadi mungkin susah, tetapi kultural iya. Kemudian, juga bahaya universalisme juga bahaya. Misalnya kecenderungan menjadi warga negara global semesta. Nah, ini kan sesuatu ya juga berbahaya. Kemudian ada otonomi versus dan problem kesejahteraan. Jadi apakah otonomi daerah itu menjadi kesempatan bagi para politisi untuk menguasai seluruh daerah dengan potensialitasnya atau tidak? Nah, itu berbahaya juga gitu. Lalu otonomi itu membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera atau tidak? Kalau problem kesejahteraan menjadi akut dan tidak tercapai, nah justru menimbulkan problem lain di bidang keadilan sosial nanti di sila kelima. Kira-kira begitu. Jadi, apakah otonomi itu mampu menggerakkan masyarakat untuk bertumbuh menjadi masyarakat yang sejahtera? Nah, dalam konteks itu kita bicara mengenai pemerataan pembangunan. Kita tahu misalnya Nusa Tenggara Timur sebagai, saya kira, provinsi paling miskin di Indonesia. Provinsi saya itu provinsi paling miskin. Dan misalnya politik pemerataan pembangunan dan keberpihakan pembangunan misalnya dengan membangun 7 waduk, 7 bendungan di Nusa Tenggara Timur. Yang kalau kita hitung misalnya taruhlah rata-rata satu bendungan 700 miliar, maka ada 4,9 triliun itu dari APBN dialihkan ke Nusa Tenggara Timur. Apakah itu sesuatu yang adil? Saya kira dalam politik keberpihakan untuk kesejahteraan masyarakat itu adil. Kira-kira begitu. Ini problem-problem yang bisa muncul dalam diskursus kita. Lalu kemudian sila yang berikut, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin. Nah, ini orang bicara mengenai demokrasi Pancasila, maka pertanyaannya demokrasi Pancasila itu apa sih? Nilai unggulnya tentu adalah musyawarah untuk mufakat. Tapi Anda bayangkan gitu ya, dengan keadaan, dengan situasi faksionalitas, dengan
kepentingan partai yang berbeda-beda di DPR misalnya, maka kita bisa bayangkan betapa sulitnya mengambil musyawarah untuk mufakat. Maka yang lebih mudah itu adalah voting. Tapi kita tahu sendiri voting itu berbahaya. Saya kasih contoh voting berbahaya itu, contoh voting berbahaya. Ini contoh ekstrim. Misalnya cita-cita pembentukan negara khilafah di Indonesia adalah menguasai parlemen, lalu kemudian mengambil keputusan secara voting, dan kemudian kalau semuanya di voting untuk mengganti Pancasila menjadi ideologi khilafah, kemudian negara ini berubah menjadi negara berideologi khilafah. Meskipun itu tidak terjadi, tetapi wacana itu kan berbahaya. Ingat, pembentukan negara ini itu dimulai dengan 28 Oktober 1928, itu para pemuda mengatakan bahwa kita ini satu bangsa, bangsa Indonesia. Padahal kita ini bukan satu bangsa, kita itu berbagai etnik. Kalau menyebut satu bangsa itu bangsa Korea, bangsa Cina, bangsa Jepang, itu satu bangsa. Orang Indonesia itu tidak satu bangsa. Tetapi kenapa 28 Oktober 28 mengatakan kami bangsa Indonesia? Ini karena orang mengatakan Yong Salebes, Yong Ambon, Yong Java, Yong Sumatran Bon dan seterusnya itu satu. Sepakat menjadi satu. Kira-kira begitu. Nah, ini contoh ya. Jadi ini contoh betapa ini berbahayanya. Nah, maka saya bilang ini voting itu sesuatu yang baik, tapi baik dalam konteks apa dulu gitu. Kemudian memudarnya sifat atau elemen hikmat dalam kebijaksanaan. Hikmat itu penting. Jadi hikmat itu artinya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Kira-kira begitu. Berusaha menempatkan diri pada posisi orang lain sebelum mengambil keputusan. Itu hikmat. Dan orang yang berhikmat itu orang yang dekat dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Ya. Siapakah yang mampu mendalami rahasia Tuhan? Dia yang dekat padanya, kan begitu. Kemudian yang terakhir, sila keadilan sosial. Itu problem gap antara yang kaya dan yang miskin. Itu luar biasa. Jadi Anda bayangkan, kalau kekayaan Indonesia itu dikuasai oleh segelintir orang, 10 atau 20% orang, itu bahaya laten kehancuran bangsa. Kira-kira begitu. Maka bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Bisa macam-macam. Bisa misalnya memberi pajak yang saking tingginya kepada orang kaya. Misalnya kalau di Scandinavian countries, itu orang kaya itu pajaknya bisa sampai 45%. Sehingga saking takutnya dia bilang, ya udah daripada saya kerja terlalu kaya, kemudian pajaknya tinggi, ya udah saya menjadi biasa-biasa saja. Lalu kemudian ada pemerataan gitu. Kemudian ada budaya korupsi. Budaya korupsi itu akarnya itu ada pada lifestyle, ada pada kenyamanan hidup. Politisi mulai lagi dengan menjadi kaya, mapan, mencoba punya istri satu berikutnya, kemudian beli rumah berikutnya untuk istri, kemudian istri mudanya menuntut setiap bulannya kasih segini dan segini, lalu orang akan mengikuti ritme itu. Nah, karena take home pay-nya terbatas, ya udah mencuri. Kemudian budaya instan. Budaya instan. Misalnya contoh, oh ya ini orang mengambil keuntungan dari bantuan sosial, setiap paketnya 10.000. Kalau 1 juta paket kan kali 10.000. Itu suatu yang instan gitu. Karena tender untuk mendapatkan rekanan proyek itu kan juga terbatas. Lingkaran dalam saja yang mengenal dan seterusnya. Nah, itu budaya instan. Versus kerja keras. Nah, orang yang kerja keras, orang tua kita yang kerja keras, memeras keringat dan seterusnya, itu, nah kadang ini pengalaman pribadi juga. Kadang-kadang saya mikir gini, saya datang dari keluarga yang pas-pasan,
kemudian karena merasa bahwa anak saya tidak boleh menderita secara ekonomi seperti saya, maka saya kadang-kadang memanjakan anak saya. Bahayanya adalah generasi yang berikut itu menjadi kurang semangat juangnya gitu. Itu bisa berbahaya. Itulah sebabnya mengapa misalnya bos Facebook itu dia sama istrinya yang adalah orang Chinese itu menjata jumlah uang tertentu kepada anak-anaknya, membiasakan menabung dan membiasakan membeli sesuatu dari tabungannya dan membiasakan membelikan sesuatu uang kepada orang lain dari tabungannya. Saya kira itu suatu latihan yang mendidik kerja keras tadi. Nah, ini setiap orang dan kultur memiliki cara berbeda. Nah, saya kira ini tantangan-tantangan. Maka kita lihat bahwa seluruh desain kuliah kita menjadi introduksi, hari ini kita lakukan, kemudian Pancasila sebagai state ideology, kemudian kita akan bicara mengenai Pancasila dalam sejarah pembentukannya, kemudian Pancasila sebagai dasar etis pengembangan sains dan teknologi, kemudian kita bicara mengenai beriman kepada Allah, kepada Tuhan, sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kita bicara mengenai toleransi dan kerjasama antar agama, antar pemeluk agama, lalu kita bicara mengenai keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kita bicara mengenai human rights. Tadi saya menyinggung sila kedua tadi. Lalu kita bicara mengenai multikulturalisme. Bagaimana Indonesia menjadi negara yang multicultural. Dan saya kira ini isu-isu yang menarik. Misalnya kita bisa lihat perbandingannya dengan Kanada misalnya atau dengan Australia, itu sesuatu yang selalu menarik untuk dikaji, atau dengan New Zealand. Kemudian kita bisa lihat tentang interaksi budaya. Jadi interaksi budaya itu kan sesuatu yang niscaya. Misalnya saya contoh sederhana saja, saya sebagai orang Flores yang mengenakan batik, yang saya ingat pengalaman pertama saya memakai baju batik itu mengalami keterasingan budaya, karena saya mengatakan batik itu bukan budaya saya. Tetapi bahwa batik kemudian menjadi sangat fashionable, dibuat dengan bagus sehingga menjadi lifestyle, sangat praktis. Kalau kami laki-laki ini pakai batik itu, asal kancinya satu di bagian atas dilepas, tinggal seperti menggunakan baju kaos set gitu. Jadi dalam hitungan 0,3 menit sudah jadi dipakai gitu. Lalu kemudian adem dan seterusnya. Nah, ini kan satu interaksi budaya. Mengapa kesadaran suka itu bisa tercapai? Karena ada proses interaksi budaya. Atau contoh lain, mengapa Anda di BINUS itu seingat saya tahun 2000-an awal itu kalau di BINUS itu boleh dibilang satu kelas itu setengahnya etnis Tionghoa. Tapi sekarang kan tidak begitu. Khusus untuk sastra Cina atau sastra Jepang itu ya mayoritas etnis Tionghoa, tetapi kelas yang lain kan tidak. Mungkin satu kelas, mungkin orang Tionghoa mungkin hanya 12 atau 15. Yang lainnya orang pribumi semua. Sekarang malah orang Padang banyak. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kita kesempatan berinteraksi secara budaya. Dan ada pengaruhnya yang tanpa kita sadari itu kita bentuk dalam diri kita. Setidak-tidaknya mindset kita berubah. Oh, ternyata orang Padang yang saya anggap pelit, tapi ternyata tidak pelit. Misalnya, ini contoh saja. Nah, itu karena apa? Karena ada interaksi budaya. Kemudian ada the establishment of fairness of law against corruption. Nah, ini problem yang serius ya. Membasmi korupsi itu saya kira di Indonesia tahun ini menurun peringkatnya, saya kira 100 sekian puluh lah, saya lupa persisnya, tapi menurun dibanding tahun-tahun kemarin. Maka kita juga bingung ini masalahnya di mana ini, gitu kira-kira begitu. Kemudian Pancasila sebagai demokrasi atau demokrasi Pancasila. Tadi saya baru menyinggung tentang salah satu contoh mengenai pengambilan keputusan musyawarah mufakat versus voting misalnya, dan kemudian keadilan sosial. Nah, ini problem diskusi-diskusi yang tentu sangat konseptual,
karena saya punya basic filsafat, maka mungkin pilihan kata dan konsep saya agak abstrak gitu. Tapi ya, kalau kemudian kalian tidak mengerti atau bingung dan seterusnya, silakan saya raise hand atau interrupt saya, Pak, saya bingung di sini, tolong dielaborasi ulang. Saya dengan senang hati akan akan mendiskusikan ulang. Saya kira ini kurang lebih panoramanya, introduksi saya. Mudah-mudahan saya sih optimis kalian masih muda-muda ini bisa ikut mengimbangi dan berdiskusi soal tema-tema ini.